Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk hari ini. Tematik kita akan belajar masih dalam tema 2 bermain di lingkunganku dan subtema 4 bermain di tempat wisata. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menampilkan file PPT. Nah, sebelum Bu Guru menampilkan file PPT, kalian siapkan dulu buku siswa dan juga buku Yudhistiranya ya, beserta alat tulisnya. Nah, kalian siapkan dulu. Bu Guru akan menampilkan file PPT ya. Oke, ditunggu. Nah, masih sama ya, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Istiqdadan, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak harus tetap semangat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, pembagian bilangan dengan bilangan 1. Yang kedua, pembagian bilangan dengan bilangan itu sendiri. Yang ketiga, pembagian 3 bilangan. Dan yang keempat, kreasi hias dari bahan alam. Oke, kita mulai. Nah, ini dia. Coba kalian buka buku siswa halaman 174. Nah, di situ ada percakapan antara Siti dan juga Benny. Bu Guru akan bacakan percakapannya ya. Siti berkata, aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Lalu Benny bertanya, bagaimana hasilnya? Nah, bagaimana kalau kita coba, kata Siti. Wah, ide yang bagus, sahut Benny. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Nah, langsung kita buktikan ya. Jadi, 6 layang-layang dibagikan pada Benny. Benny itu kan 1 orang, jadi 6 dibagi 1. Nih, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Ya. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, Bu Guru lanjutkan. Nah, masih ingatkah kalian tentang pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang suatu bilangan ya. Sama seperti halnya kita memberikan sesuatu ya. Oke. Nah, misalnya ini ya, tadi dari bacaan Siti menghitung 6 layang-layang yang akan diberikan kepada Benny. Nah, kita akan melakukan dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan gambar. Jadi kita bisa menggambar 6 layang-layang yang dimiliki oleh Siti ya.
menggambar 6 layang-layang yang dimiliki oleh Siti. Selanjutnya, Beni. Nah, 6 layang-layang punya Siti akan diberikan kepada Beni. Beni ini 1 orang ya. Jadi 6 dibagi 1. Maka Beni akan mendapatkan 6 layang-layang. Seperti itu jika menggunakan gambar. Nah, selanjutnya, jika kita melakukan pembagian dengan menggunakan cara pengurangan berulang, maka dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, ini 6 dibagi 1 sama dengan, kita tuliskan lagi angka 6-nya. Bilangan 6-nya kita tuliskan. Nah, pembagian kita ganti menjadi pengurangan. Kita kurangi dengan berapa? Dikurangi dengan bilangan 1 di sini ya. Karena di sini 1, jadi kita kurangi dengan 1. Kurangi dengan 1 di sini. 6 dikurangi 1 hasilnya, jadi 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 5. Ya, kita bisa membuat kalung di bawah sini dan kita menuliskannya 5 gitu ya. Oke. Coba Bu Guru tuliskan. Nah, kita bisa membuat kalung di sini ya. 6 dikurangi 6 dikurangi 1, maaf, hasilnya adalah 5. Ya, tuliskan. Nah, ini kita mengurangi bilangan yang di depan ini sampai hasilnya 0 ya. Jadi ini masih 5. Jadi kita kurangi lagi 1, dikurangi lagi 1, jadi 5 dikurangi 1. Kita buat kalung lagi, 5 dikurangi 1, hasilnya 5, kita kurangi 1, berapa? 4, kita tulis. Nah, selanjutnya, masih 4, belum 0, jadi kita kurangi lagi. 4, kita kurangi 1, buat kalung. 4 dikurangi 1 hasilnya 3 ya. Setelah itu kita kurangi lagi dengan bilangan 1. Hasilnya adalah 2. Kita kurangi lagi dengan bilangan 1. Hasilnya 1. Lalu kita kurangi lagi dengan bilangan 1 dan hasilnya 0. Nah, jika sudah hasil 0, kita tulis sama dengan 0. Ya. Kita tulis sama dengan 0. Setelah itu kita tulis lagi pembagiannya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Ya. Jadi, dapat kita simpulkan jika sebuah bilangan jika dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maksudnya adalah di sini contohnya 6 dibagi 1 sama dengan 6. Nah, misalnya Bu Guru punya contoh bilangan 4. Nah, jika Bu Guru punya bilangan 4 dibagi Bu Guru punya bilangan 4 dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya adalah 4. Jika kita sudah tahu caranya, maka kita tidak perlu menghitung dengan pengurangan berulang ya. Jadi berapapun bilangannya, jika dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya 10 dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 10. Misalnya 8, ya 8 dibagi dengan 1, maka hasilnya 8 ya. Jadi bilangan itu sendiri.
Oke. Bu Guru lanjutkan. Nah, Bu Guru lanjutkan. Kalian membuka buku siswa halaman 177. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Siti. Bu Guru akan bacakan percakapannya. Kata Benny, wah hebat, apakah itu? Siti menjawab, nah begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Lalu Benny menjawab, 6 layang-layang dibagi kepada 6 orang. Jadi ini 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Lalu Siti menjawab, benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya Benny berkata, wah Siti hebat ya, kata Benny. Oke, Guru lanjutkan. Nah, ini dia. Jika kita melakukan pembagian dengan bantuan gambar, kita gambar dulu. Layang-layang yang dimiliki oleh Benny ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 layang-layang ya. Akan diberikan kepada teman-temannya. Di sini ada Siti, Lani, Dayu, Meli, Udin, dan Edo. Nah, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 temannya. Kita berikan masing-masing layang dari Benny, kita berikan kepada Siti 1, Lani 1, Dayu, maaf ini Dayu, ya ini punya Dayu 1, ini punya Lani 1, punya Meli 1, punya Udin 1, dan punya Edo 1. Jadi setiap anak itu memiliki atau mendapatkan 1 layang-layang ya. Selanjutnya kita juga dapat melakukan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, misalnya ini tadi 6 layang-layang milik Benny kita bagikan kepada 6 anak. Kita hitung dengan pengurangan berulang. Jangan lupa tanda sama dengan. Nah, ini bilangannya ini ya. 6, tanda bagi dirubah menjadi pengurangan, dikurangi dengan bilangan yang kedua yaitu 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, jika sudah hasilnya 0, kita dapat menuliskannya. 6 dibagi 6 sama dengan, di sini 6-nya ada 1. Jadi kita tuliskan 1. Oke, jadi dapat disimpulkan sebuah bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Ya. Misalnya Bu Guru memiliki bilangan, Bu Guru tuliskan di sini ya. Misalnya Bu Guru memiliki bilangan 10. Nah, Bu Guru memiliki bilangan 10 akan dibagi dengan bilangan 10. Nah, kita menggunakan pengurangan berulang. Jadi kita tuliskan 10. Dibaginya berubah menjadi pengurangan, dikurangi 10. Hasilnya adalah 0. Jadi kita bisa menuliskan 10 dibagi 10 sama dengan, ada berapa 10-nya di sini di pengurangannya? Ada 1 ya. Jadi kita bisa tuliskan 1. Jadi berapapun
bilangannya. Jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Misalnya Bu Guru memiliki bilangan 18 dibagi dengan 18, maka hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Oke, Bu Guru lanjutkan. Nah, kalian buka buku siswa halaman 202. Di situ ada bacaan dan ada percakapan antara Edo, Beni, dan juga Bu Guru. Bu Guru bacakan ya. Katanya, tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 19 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Tanya Edo. Selanjutnya, Beni menjawab, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Nah, kalian kan sudah tahu caranya membagi 2 bilangan. Sudah diajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Tadi juga sudah disinggung dengan pembagian dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri ya. Itu 2 bilangan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 3 bilangan? Nah, mereka bertanya, Beni dan Edo bertanya kepada Bu Guru, bagaimana caranya Bu? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu, katanya Bu Guru. Nah, Bu Guru langsung menjawab, nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan 9. Jadi dibagi dengan 9 terlebih dahulu. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, hasil baginya itu dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasil akhirnya. Jadi 72 kita bagi dengan 9 dibagi 2. Itu 3 bilangan ya. Nah, caranya kita hitung dulu dari sebelah kiri. 72 dibagi 9. Kita hitung dulu, ya, ketemu hasilnya 8. Nah, setelah itu 8 ini kita bagi dengan 2. Seperti ini ya. Kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Nah, seperti itu cara melakukan pembagian dengan 3 bilangan. Nah, ini ya, pembagian 3 bilangan dilakukan urut dari sebelah kiri. Pembagian 3 bilangan dapat dilakukan dengan pengurangan berulang. Oke, nah ini tadi penjabarannya ya. Di sini ada 72 dibagi 9 dibagi 2. Ada berapa bilangan di situ? Ada 3 bilangan. Nah, seperti ini kita mengurutkan dari sebelah kiri dulu. Ada bilangan 72 dibagi 9. 72 dibagi 9, kita tuliskan sama dengan, masih ingat kita membuat pengurangan berulang. Tuliskan kembali 72. 72 kita kurangi dengan bilangan 9. Maka ketemu hasilnya yaitu 63 ya. Ketemu hasilnya 63. Kita kurangi lagi dengan bilangan 9. Ketemu hasilnya 64. Nah, karena masih belum 0, maka kita lanjutkan pengurangannya. Kita kurangi lagi dengan bilangan 9.
maka akan ketemu hasilnya yaitu 45, belum juga 0. Jadi kita kurangi lagi dengan angka 9, hasilnya 36. Kita kurangi lagi dengan 9, hasilnya 27. Kita kurangi lagi 9, hasilnya 18. Kita kurangi lagi dengan 9, hasilnya 9. Kita kurangi lagi dengan 9, hasilnya 0 ya. Jadi sampai hasilnya 0. Nah, jika sudah 0, kita menuliskan kembali 72 dibagi 9. Nah, hasilnya ini kita bisa menghitung angka 9 yang sudah kita kurangi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bilangan 9. Hasil dari 72 dibagi 9 sama dengan 8. Seperti itu ya. Nah, kita sudah menghitung pembagian bilangan 72 dan 9. Ketemu hasilnya 8. Maka selanjutnya hasil dari ini kita kurangi, hasil dari ini kita bagi dengan bilangan yang ketiga, yaitu 2. 8 kita bagi dengan 2 sama dengan, ya, 8 dibagi dengan 2 sama dengan, jadi 8 kita tulis, setelah itu kita kurangi dengan bilangan 2. 8 dikurangi 2, hasilnya 6. Kita kurangi lagi 2, hasilnya 4. Kita kurangi lagi 2, hasilnya 2. Kita kurangi lagi 2, hasilnya 0. Sudah 0. Jika sudah 0, kita tuliskan kembali. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Jadi, hasil dari pembagian 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu cara melakukan pembagian 3 bilangan. Nah, jika masih belum paham, Oke, jika kalian masih belum paham pembagian dengan bilangan 1, pembagian dengan bilangan itu sendiri, pembagian 3 bilangan, bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kreasi bahan dari alam. Oke, silakan dibuka buku siswa halaman 181. Guru juga akan membuka ya. Halaman 181. Nah, di situ ada percakapan antara Beni dan teman-temannya. Bu Guru akan bacakan. Di kakimu ada kerang kecil, bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Lalu Lani menjawab, wah ide yang bagus Beni. Selanjutnya, aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apakah kamu masih ingat Beni? Tanya Dayu. Lalu Beni menjawab, masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, itu percakapan antara Beni dan juga Dayu. Kreasi atau kerajinan tangan merupakan hasil keterampilan tangan. Kreasi dapat dibuat dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Bahan alam merupakan bahan yang diperoleh dari alam. Oke, nah ini contoh bahan alam dari tumbuhan. Jadi bahan alam itu bisa dari tumbuhan dan juga hewan. Nah ini contoh dari tumbuhan dulu ya. Ada
biji-bijian. Ada biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang tanah, biji kacang merah, dan masih banyak lainnya biji-bijian. Nah, setelah itu juga ada daun kering. Ada juga ranting. Ya, ini daun kering, ini ranting, dan ini biji-bijiannya. Ini adalah contoh bahan alam dari tumbuhan. Selanjutnya, contoh bahan alam dari hewan. Nah, itu bisa kerang-kerangan seperti ini, dan juga bisa cangkang telur. Nah, ini merupakan contoh bahan alam dari hewan. Selanjutnya, nah, selain bahan alam dari tumbuhan dan juga hewan, kita juga membutuhkan alat dan bahan lain untuk membuat suatu kerajinan. Misalnya di sini ada kertas yang biasa digunakan untuk dasar menempelkan bahan misalnya. Dan juga di sini ada pensil yang digunakan untuk membuat sketsa terlebih dahulu ya. Selanjutnya juga ada gunting untuk memotong, juga ada lem untuk menempelkan benda. Oke. Nah, ini dia contoh kreasi dari bahan alam. Ada tempat pensil dari biji-bijian ya. Karya hiasan dari bahan alam. Jadi ini ada tempat pensil dari biji-bijian, ada juga figura hiasannya dari kerang. Ini merupakan contoh kreasi hiasan dari bahan alam. Oke. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar tentang sebuah bilangan jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya. Selanjutnya, kita juga sudah belajar tentang sebuah bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Dan jika kita ingin mengerjakan pembagian 3 bilangan, kita bisa menggunakan pengurangan berulang, dikerjakan mulai dari urut dari kiri terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita sudah belajar tentang bahan alam. Bahan alam ini adalah bahan yang diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan, dari hewan ya. Seperti itu. Oke, sebelum Bu Guru jelaskan tentang tugasnya, jika ada materi yang belum dipahami, kalian bisa menghubungi wali kelas untuk menanyakan bagian mana yang belum dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya tugasnya itu ada di buku Yudhistira. Jadi, masih buku Yudhistira 2B ya, yang berwarna hijau, bermain di lingkunganku. Nah, kalian buka halaman 64 kegiatan 2. Dibuka dulu bukunya halaman 64 kegiatan 2. Nah, di sini ada poin A dan poin B. Nah, untuk yang kalian kerjakan, poin A itu nomor 1 dan sampai nomor 5 saja ya. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 5 kalian kerjakan. Nah, di situ ada pembagian dengan bilangan 1. Masih ingat kan tadi? Pembagian dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya yang poin B ini ada 5. Ada 5 soal, tapi yang kalian kerjakan itu nomor 1 sampai nomor 2 saja ya. Nah, di sini Bu Guru bacakan soalnya. Fenty mempunyai 6 buah permen. Fenty membagikan permen itu kepada 6 orang temannya. Berapa permen yang diperoleh masing-masing teman Fenty? Jadi ini merupakan pembagian bilangan dengan bilangan itu sendiri yang hasilnya pasti di angka bilangan 1. Nah, kalian bisa mengerjakannya di kotak ini dengan caranya ya. Bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan gambar
atau kalian bisa menggunakan pengurangan berulang seperti itu. Jadi yang dikerjakan pada halaman 64 kegiatan 2, poin A nomor 1 sampai nomor 5, poin B nomor 1 dan nomor 2 yang dikerjakan. Selanjutnya kalian buka halaman 73. Untuk tugas yang kedua, kalian buka halaman 73 kegiatan 4 yang ini ya. Nah, ini kalian kerjakan yang di bawah itu, lengkapi kalimat berikut berdasarkan bacaan di atas. Jadi sebelum kalian melengkapi kalimat, mengisi jawabannya, kalian bisa membaca terlebih dahulu bacaan yang berjudul membuat gambar hewan dari daun. Ya, kalian baca dulu agar mudah untuk menjawab kalimat yang kosong seperti itu. Nah, itu untuk tugasnya ada di halaman 64 dan halaman 73. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang tugas, kalian bisa menghubungi wali kelas masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran Bu Guru dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian dan barokah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa laksanakan ibadah sholat wajib dan sholat sunnahnya di rumah, mengaji dan juga belajarnya di rumah ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.